Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali lagi di dalam program Semakin Dekat dengan Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita untuk bersatu hati di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk hidup di hari ini, bahkan diberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami bagaimana renungan firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema kita hari ini yaitu perintis atau pewaris. Saya mengambil dari satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarikh 26 ayat 23 dilanjut dengan 2 Tawarikh 27 ayat yang pertama sampai dengan 6. Saya akan membaca untuk kita semua. 2 Tawarikh 26 ayat 23. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja karena ia berpenyakit kusta, kata orang. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu kemudian ayat yang ke pasal 27 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa Zadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayah. Hanya ia tidak memasuki itu. Tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengerjakan banyak pembangunan pada tembok Ofra. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya, sehingga pada tahun itu juga Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum, dan 10.000 kor jelai. Pada tahun kedua dan ketiga Bani Amon membawa peti itu kepadanya. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allah. Selebihnya dari riwayat Yotam segala peperangan dan tingkah langkahnya sesungguhnya semuanya itu telah tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah kalimat yang sering kali muncul di medsos beberapa waktu terakhir ini, yaitu sebuah kalimat, kita perintis bukan pewaris. Nah, kalimat ini juga diunggah di medsos oleh salah satu artis ketika dia mendapatkan kesempatan untuk berlibur ke suatu tempat. Dalam unggahannya itu dia menambahkan caption di dalam videonya, liburan sejenak sampai Jakarta kita kerja keras lagi. Maklum, kaum perintis bukan pewaris. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan panjang kehidupan manusia, memang kemudian muncul kelompok-kelompok orang yang hidupnya berkelimpahan dari hasil warisan yang ia dapat. Nah, golongan ini secara umum disebut dengan golongan pewaris. Karena memang golongan ini mempunyai akses untuk sukses yang lebih terbuka luas ketimbang orang-orang dari golongan yang lain. Contoh mungkin dapat warisan aset perusahaan dan lain-lain dari orang tua, dan dia hanya sekedar menjalankan saja. Namun ada juga golongan orang-orang yang tidak punya warisan sama sekali dalam hidupnya dari segi harta, ya, dari kedua orang tua atau dari siapapun itu. Dia tidak mendapatkan warisan ini. Nah, kondisi ini menjadikan seseorang atau eh, seseorang yang tidak memiliki warisan itu harus hidup berjuang habis-habisan tanpa ada andil atau bantuan dari orang tua. Nah, golongan orang-orang yang seperti ini kemudian disebut dalam istilah umum yaitu kaum perintis. Seseorang yang memulai mengerjakan sesuatu dari nol. Nah, perintis ini juga
disebut sebagai kaum pelopor yang membuat langkah pertama untuk mengerjakan sesuatu di masa lalu gitu ya. Bisa juga diartikan sebagai pembuka jalan. Nah, tentu menjadi seorang perintis tidaklah mudah untuk dijalani. Mungkin kalau ditanyakan kepada kita untuk memilih, kamu mau jadi perintis atau pewaris, tentu saja kita akan memilih menjadi seorang pewaris. Tetapi juga tidak banyak ya orang, juga tentu saja banyak orang yang memilih untuk merintis gitu dalam kehidupan sehari-hari atau dalam karir dan pekerjaan. Tapi secara umum gitu ya, kalau di pertanyaan ini ditujukan kepada kita, kamu memilih jadi seorang pewaris atau harus menjadi seorang perintis, akan memilih, cenderungnya akan memilih menjadi seorang pewaris daripada harus hidup berjuang mati-matian. Belum tentu berhasil, belum lagi mesti nanggung rasa malu kalau gagal dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, bicara tentang pewaris yang pada umumnya kita lihat kehidupannya serba enak gitu ya, dibandingkan dengan seseorang yang merintis dari. Hari ini kita akan belajar dari seorang raja Alkitab yang dikenal sebagai pewaris tahta dari orang tuanya yang juga adalah seorang raja. Namun demikian, sekalipun dia adalah pewaris tahta dari seorang raja, dan dia kemudian dinobatkan menjadi seorang raja, tetapi dia juga dikenal memiliki daya juang dan semangat yang tinggi dalam menjalani hidupnya. Nah, dia adalah raja yang bernama Yotam. Yotam ini sendiri artinya adalah Tuhan sempurna. Yotam ini diangkat menjadi raja dan memerintah di Yerusalem menggantikan Raja Usia, ayahnya. Nah, Yotam ini diangkat menjadi raja pada waktu itu dia berusia 25 tahun. Tentu usia yang sangat relatif muda. Pun pada perkembangannya, sekalipun dia muda, tetapi dia berhasil membawa kemajuan pesat bagi negerinya, baik secara ekonomi, politik, maupun kemiliteran. Nah, sekalipun hidupnya memang terbilang singkat. Jadi di usia 25 tahun dia diangkat menjadi seorang raja dan ternyata hanya sekitar selama 16 tahun lamanya dia memerintah, lalu kemudian dia meninggal, yaitu di usia 41 tahun. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun dia memiliki rentang waktu hidup yang sangat singkat gitu ya, tetapi kehadirannya benar-benar bisa memberi dampak selama masa pemerintah. Lalu teladan seperti apa yang kita bisa pelajari dari seorang Yotam? Sekalipun dia seorang pewaris tahta kerajaan, tetapi ada 3 hal yang menarik untuk kita bisa teladani. Yaitu yang pertama, dia memiliki fighting spirit yang tinggi atau dia memiliki semangat juang yang tinggi. Alkitab mencatat bahwa sebagai raja di Yerusalem, ia tidak senang-senang saja menikmati warisan yang diberikan kepadanya, teruskan kekuasaan papanya, lalu kemudian dia tinggal di istana dengan segala kenyamanannya dan sebagainya. Tetapi ternyata di dalam kehidupannya, di dalam selama dia memerintah, dia acap kali bekerja sangat giat. Ia mendirikan banyak bangunan di seluruh wilayah kekuasaannya, yaitu kota-kota sampai pegunungan, kemudian membangun benteng-benteng sampai begitu banyak menara yang dia bangun. Lalu kemudian, meski Yotam ini mencapai keberhasilan sebagai seorang pemimpin, namun ia juga tidak menjadi orang yang tinggi hati dan melupakan Tuhan. Tetapi melainkan di masa-masa pemerintahannya ini pun, gitu ya, dia ingat bahwa dia juga harus bagaimana menjalankan apa yang menjadi kesenangannya Tuhan. Dia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan, gitu ya. Dia mendirikan bangunan atau gerbang yang tinggi itu di rumah Tuhan, dan ini menunjukkan betapa dia juga adalah orang yang tidak hanya dia populer dalam sisi kekuasaan atau apapun yang dia kerjakan, tetapi bagaimana di tengah-tengah
kepemimpinannya, dia juga tetap ingat Tuhan. Tetap ingat bangun rumah Tuhan, salah satunya dia mendirikan gerbang tinggi di rumah Tuhan. Nah, sekalipun dia juga adalah sebagai seorang penguasa, tetapi dia juga tidak memilih untuk kenyamanan tinggal terus di istana, melainkan ketika bangsanya harus berperang melawan Bani Amon, dia pun juga harus ikut turun langsung. Dia memilih ikut berperang. Nah, ini merupakan suatu sikap yang menunjukkan bagaimana daya juang dan semangatnya di dalam menjalani kehidupan. Seperti seorang bilang, hidup itu adalah perlombaan, hidup itu adalah perjuangan. Maka penting sekali untuk kita memiliki fighting spirit seperti halnya seorang Yotam tadi. Sebab jika kita tidak memiliki fighting spirit di dalam kehidupan kita, dan kita cenderung memilih tidak mau susah, maka ketika masalah semakin kompleks, kita akan cepat menyerah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua yang kita bisa pelajari tentang kehidupan seorang Yotam adalah kekuatan yang dia miliki itu berasal dari Allah. Yotam dicatat adalah seorang sosok raja yang kuat. Gitu. Kekuatannya tidak diukur dari kekayaan, kekuatannya tidak diukur dari militer, pasukan militer yang dia miliki, tetapi kekuatannya terletak pada penyertaan Tuhan. Sebagaimana di dalam 2 Tawarikh 27 ayat ke-6 mengatakan, Yotam menjadi kuat. Nah, sekalipun dia masih muda, namun dia tidak pernah membiarkan permasalahan itu mempengaruhi kehidupannya, sehingga gampang membuat dia labil atau swing mood gitu ya, karena biasanya kecenderungan anak-anak muda adalah ketika menghadapi masalah beban hidup yang cukup berat, terkadang mengalami suatu swing mood atau kelabilan. Tetapi ketika kita melihat bagaimana Yotam di sini dikatakan, Yotam ini merupakan sosok yang begitu kuat. Ini menunjukkan betapa dia, sekalipun dia masih muda dan tugasnya begitu banyak dan berat, tetapi dia diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapinya. Bayangkan saja, dia menjadi seorang raja, lalu kemudian pikiran dan perilakunya masih labil sebagaimana anak-anak yang masih usia-usia muda yang gampang dipengaruhi, sebentar A, sebentar B, tidak konsisten dan sebagainya, tentu akan membuat pemerintahan yang dipimpin menjadi sangat kacau. Tetapi dalam banyak perkara, Yotam meminta hikmat dari Tuhan. Sebab dia sadar bahwa Allah sebagai sumber kekuatan dan pertolongannya untuk menghadapi banyak masalah di dalam kehidupannya. Jadi seorang pemimpin tidaklah, tetapi ada kekuatan yang Tuhan berikan untuk dia bisa menjalaninya. Maka dampak dari semua hal yang Yotam lakukan itu, baik bagaimana dia mengandalkan Tuhan, dan dia diberikan kekuatan oleh Tuhan, dia juga bagaimana memberi diri untuk terlibat di dalam perang, gitu ya, itu membuat kerajaannya semakin kuat. Tidak hanya Yotam sendiri dikuatkan oleh Tuhan, tetapi juga kerajaannya menjadi semakin kuat. Bahkan Bani Amon ditaklukkan dan tunduk kepada Yotam pada akhirnya. Nah, Bapak Ibu, hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari seorang Yotam ini adalah bagaimana dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Kelanjutan dari ayat yang ke-6 tadi, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allah. Nah, kata mengarahkan dari kata dasar arah yang artinya jurusan atau tujuan. Raja Yotam mengarahkan hidupnya kepada Allah, artinya seluruh hidup Yotam diarahkan atau ditujukan hanya kepada Allah. Dia akan terus berusaha melakukan apa yang benar di mata Allah. Dia mengarahkan diri bukan kepada materi, bukan kepada kekuasaan, bukan kepada jabatan, tetapi arahan hidup hanya kepada Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan.
Bukankah ini juga merupakan suatu tujuan dari setiap orang percaya? Bagaimana di dalam kehidupan kita, apa yang kita jalani, itu semata-mata hanya untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Semua yang Allah perintahkan dilakukan dengan sepenuh hati dan ketulusan hati oleh Raja Yotam. Nah, pelajaran bagi kita adalah apapun pekerjaan yang kita lakukan, apapun pekerjaan yang kita tekuni, besar atau kecil, tinggi atau rendah, biarlah kita melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di Tuhan, betapa kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan yang diberi banyak anugerah, baik pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, penebusan dosa yang sudah Kristus berikan di atas kayu salib demi menebus dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita diberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Lalu apa yang menjadi respon kita di dalam bagaimana kita menjadi orang percaya yang diberi banyak anugerah seperti itu? Biarlah kita mengingat bahwa setiap anugerah yang Kristus sudah berikan itu kita dapat menjalani tugas kita selama hidup kita di bumi dengan penuh tanggung jawab. Anugerah sudah diberikan. Oleh sebab itu, maka biarlah kita menjalani kehidupan kita ini dengan penuh tanggung jawab dan untuk memuliakan Dia. Siapapun diri kita, baik kita sebagai seorang yang saat ini merintis, itu sebuah usaha saat ini, atau kita diberikan anugerah sebagai penerus dari warisan yang dipercayakan. Hendaknya kita tetap sadar bahwa kekuatan itu berasal dari Tuhan. Biarlah kita terus punya daya juang dan tetap mengarahkan hidup hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kami firman. Kami belajar dari kehidupan seorang Raja Yotam. Sekalipun dia pewaris tahta kerajaan, tetapi dia juga adalah orang yang memiliki daya juang yang tinggi. Dia bisa kuat oleh karena Tuhan menguatkan dia. Dia kuat menjalani kehidupannya, tetapi juga dia dikuatkan dari sisi bagaimana dia memimpin kerajaannya. Dan kerajaannya menjadi begitu kuat dan kokoh oleh karena Tuhan. Dan dia juga adalah seorang yang mengarahkan hidupnya hanya semata-mata kepada Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau tolong setiap kami. Siapapun kami di hadapan Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang juga terus berkenan di hadapan. Menjalani kehidupan kami yang terbatas ini, biarlah kami terus bisa menjalani tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Anugerah sudah Tuhan berikan dan biarlah kami meresponinya dengan penuh tanggung jawab melalui semangat juang kami ketika menjalani kehidupan kami dan bagaimana kami terus dapat diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan kami yang terbatas ini. Kami tetap bisa jadi berkat. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikian semakin dekat dengan Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam seluruh aktivitas kita. Tuhan berkati.